Selamat siang semuanya. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kami. Yang pertama ada Vela Girnisian Agape dengan NIM 682018-003. Kemudian ada Sena Kristiawan Gunalan dengan NIM 682018-010. Ada Chelsea Florentin dengan NIM 682018-026. Jonathan Arianto dengan NIM 682018-044. Dan Michael Jonathan Wijaja dengan NIM 682018-137. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang profil dari Toserba Yogya Tegal. PT Akur Pratama atau Yogya Group adalah perusahaan retail modern asli Indonesia dengan format supermarket dan department store. Berdasarkan misi Yogya yaitu setia memenuhi kebutuhan masyarakat, kami selalu berusaha menyajikan produk-produk yang berkualitas, unggul layanan, akrab bersahabat, serta suasana belanja yang menyenangkan. Toserba Yogya Tegal ini berada di Jalan A.R. Hakim nomor 16 Kota Tegal, Jawa Tengah. Kemudian masuk pada visi dan misinya. Visi dari Toserba Yogya Tegal ini yaitu pilihan utama bagi konsumen, mitra usaha, pasar tenaga kerja, stakeholder maupun masyarakat dan pemerintah di tengah berbagai alternatif pilihan dan persaingan usaha. Misinya yaitu dengan budaya perusahaan maju dengan karya bersama dan moral filosofi jujur, setia, dan rendah hati, Yogya Group selalu berusaha mewujudkan kepuasan bagi konsumen dengan menyediakan produk yang berkualitas, layanan yang unggul, dan akrab bersahabat, serta dalam suasana belanja yang menyenangkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang struktur organisasi yang ada di Jogja Tegal. Jogja Tegal dipimpin oleh seorang regional manager yang bertugas sebagai pemimpin anggota timnya dengan efektif dan efisien, lalu mampu memahami sudut pandang pimpinan pusat, menetapkan target areanya sesuai dengan potensi dan harapan manajemen, lalu mengelola tim dan sumber daya lainnya untuk mencapai target yang diinginkan. Lalu di bawah regional manager ada store manager yang berfungsi sebagai merencanakan dan mengarahkan operasi sehari-hari toko, lalu mengembangkan strategi untuk meningkatkan layanan pelanggan, mendorong penjualan toko, meningkatkan profitabilitas, membuat kebijakan toko dan program pemasaran yang akan meningkatkan penjualan dan menumbuhkan basis pelanggan yang ada. Lalu di bawah store manager ada chief operation SPM, lalu ada supervisor, lalu ada regional personality, lalu ada staff GA, lalu ada buyer, lalu ada staff receiving goods, lalu ada staff finance dan accounting, selanjutnya ada staff customer relation, selanjutnya ada EDP, lalu ada chief operation. Selanjutnya saya akan menjelaskan ke rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang sudah kita analisis, maka dapat diuraikan seperti rumusan masalah yang dapat kita gali, yaitu adalah bagaimana melakukan analisis tata kelola teknologi informasi atau IT governance menggunakan COVID-5. Lalu tujuan umum dari penelitian di Jogja Tegal ini adalah merancang tata kelola informasi pada proses pengelolaan strategi TI, anggaran dan biaya TI dan layanan TI di Toserba Jogja Tegal. Sedangkan tujuan khususnya di antara lain adalah menganalisis temuan-temuan dari gap dari tingkat kematangan tata kelola teknologi informasi saat ini dan memberikan rekomendasi pengelolaan teknologi informasi pada proses pengelolaan strategi TI dan layanan TI. Lalu manfaat dari penelitian ini yang diharapkan adalah dapat memberikan gambaran organisasi mengenai tata kelola teknologi informasi yang baik dan menjadi referensi bagi penelitian berikutnya dalam bidang tata kelola informasi. Selanjutnya kita akan membahas tentang enterprise strateginya. Di enterprise strategi ini, Toserba Jogja Kota Tegal mempunyai fokus utama, yaitu meningkatkan pendapatan dan hasil penjualan dari produk-produk yang ditawarkan. Hal ini dapat kita lihat dari growth atau equation-nya memiliki nilai 5. Toserba Jogja Kota Tegal mempunyai cara sendiri, yaitu meningkatkan pendapatannya melalui kualitas dan nilai produk yang ditawarkan, sehingga unggul dari perusahaan kompetitor yang lain. Selain itu, Toserba Jogja Kota Tegal mempunyai setiap bulannya mengadakan diskon yang dilihat dari riwayat pembeliannya. Selanjutnya kita akan membahas tentang
enterprise goals dari Toserba Jogja Kota Tegal. Di sini mereka memfokuskan pada kualitas dan nilai produk kepada konsumen. Hal ini dapat kita lihat dari beberapa bagian. Yang pertama yaitu EG 03 tentang compliance with external laws and regulation. Di sini mereka memiliki nilai 5 karena setiap perusahaan mendapatkan peraturan yang sudah diatur dan seluruh karyawan Toserba Jogja Kota Tegal patuh juga terhadap peraturan tersebut. Selanjutnya terdapat EG 05 Customer Oriented Service Culture. Di sini mereka memiliki nilai 5 karena sesuai dengan misi Toserba Jogja Kota Tegal, yaitu memenuhi kebutuhan konsumen dengan pelayanan yang terbaik. Selanjutnya terdapat EG 08 Optimization of Internal Business Process Functionality yang memiliki nilai 5 karena Toserba Jogja Kota Tegal sudah memiliki proses bisnis yang internal yang teroptimalisasi dengan baik sehingga antar bagian atau divisi dapat berjalan dengan lancar. Selanjutnya terdapat EG 09 tentang Optimization of Business Process Cost memiliki nilai 5 karena Toserba Jogja Kota Tegal sudah baik dalam mengatur biaya operasional secara efektif dan efisien sehingga kualitas dan kuantitas produk ditawarkan akan terjamin. Selanjutnya kita akan membahas tentang risk profile dari Toserba Jogja Kota Tegal. Di sini mereka memiliki risiko dari beberapa serangan, yaitu yang dapat kita lihat. Yang pertama itu tentang logical text, memiliki nilai 20 karena dapat kita lihat serangan hacking pada salah satu aplikasi di Toserba Jogja Kota Tegal memiliki dampak yang sangat tinggi bagi perusahaan. Selanjutnya kita akan membahas tentang INT related issue. Di sini Jogja Tegal memiliki 6 ancaman tertinggi yang dikarenakan keamanan akses data dalam aplikasi masih kurang. Selain itu sumber daya yang dimiliki tidak mencukupi. Staf di Jogja Tegal juga masih belum semuanya memiliki keterampilan yang sama. Masih banyak staf yang kemampuannya tidak memadai. Ancaman lainnya itu ketidakmampuan untuk mengeksploitasi teknologi baru maupun berinovasi dalam menggunakannya. Selanjutnya tentang IT threat landscape. Di sini tipikal ancaman dibagi menjadi 2, yaitu tingkat ancaman yang tertinggi dan tingkat ancaman normal. Tingkat ancaman tinggi bernilai 10% karena ancaman Jogja Tegal cukup besar seperti pencurian data karyawan, kerusakan instruktur TI, dan kebocoran data konsumen. Untuk tingkat keancaman normal bernilai 30% karena masih ada ancaman yang dapat dikontrol seperti persaingan harga produk. Desain faktor 6, Compliance Requirement. Pada gambar 6 terdapat 3 jenis tuntutan kepatuhan, yaitu kepatuhan tinggi, normal, dan rendah. Jenis peraturan yang diterapkan di Jogja Tegal merupakan jenis peraturan yang tinggi dan normal. Nilai tinggi yaitu 50% dan nilai normal yang dihasilkan juga 50% karena Jogja Tegal menerapkan peraturan-peraturan yang terdapat pada industri berbeda dan juga peraturan yang lebih tinggi dari industri tersebut. Desain faktor 7, Role of IT. Role of IT bagian support bernilai 3 karena Jogja Tegal telah menggunakan TI untuk mendukung strategi pelayanannya walaupun belum berjalan secara maksimal. Pada bagian factory bernilai 2 karena saat terjadi kegagalan pada TI, hal itu tidak terlalu menimbulkan dampak besar. Pada bagian turnaround bernilai 3 karena peran TI di Jogja Tegal sudah membantu dalam pelayanan organisasi. Pada bagian strategik bernilai 5 karena penggunaan TI pada Jogja Tegal mempunyai dampak yang besar dalam membantu proses pelayanan di Jogja Tegal. Desain faktor 8, IT sourcing model. Outsourcing bernilai 50% dikarenakan sistem informasi berbasis web yang digunakan Toserba Jogja Tegal menggunakan layanan dari pihak ketiga. Untuk cloud bernilai 25% karena aplikasi yang digunakan dalam pelayanan Toserba Jogja Tegal adalah Slims untuk aplikasi penyimpanan barang, aplikasi kasir, dan aplikasi pengelolaan data. Bagian in-source
bernilai 25% karena Toserba Yogya Tegal sudah memiliki tenaga IT yang digunakan sebagai support dalam menunjang proses di Yogya. Desain faktor 9, IT Implementation Methods. Metode implementasi IT di Toserba Yogya Tegal sudah cukup baik dikarenakan sejauh ini data-data yang tersimpan pada sistem aplikasi sudah tersimpan dengan baik. Toserba Yogya Tegal juga telah memiliki DevOps pada layanan komputernya. Implementasi IT di Toserba Yogya Tegal digolongkan tradisional dikarenakan penyimpanan data di sana masih belum menggunakan cloud. Desain faktor 10, teknologi adoption strategi. Toserba Yogya Tegal mengadakan penilaian TI yang berguna sebagai strategi dan support. Audit sistem informasi Toserba Yogya Tegal juga digunakan sebagai standar yang diterapkan dalam menjaga keamanan dari TI yang merupakan langkah awal dalam pengimplementasian teknologi TI. Toserba Yogya Tegal juga memerlukan adanya strategi TI dan layanan TI agar Toserba Yogya Tegal dapat berinovasi dengan Yogya lainnya. Di samping itu, penambahan aplikasi yang sudah terintegrasi dengan Yogya mengalami penyesuaian yang sangat lambat. Selanjutnya saya akan menyampaikan kesimpulan. Berdasarkan penelitian di atas, dengan studi kasus Toserba Yogya cabang Kota Tegal dan menggunakan metode COVID 2019, maka dapat menyimpulkan sebagai berikut. Toserba Yogya cabang Kota Tegal merupakan perusahaan yang berfokus pada meningkatkan pendapatan dari hasil penjualan produk-produk yang ditawarkan. Hal ini dapat dilihat dari growth atau acquisition yang memiliki nilai 5. Yang kedua adalah Toserba Yogya Kota Tegal memiliki resiko dari serangan dilihat dari logical attack bernilai 20 yang memiliki resiko tertinggi yang terjadi. Dapat dilihat dari serangan hacking pada salah satu aplikasi di Jogja. Di Toserba Yogya Kota Tegal memiliki dampak yang sangat tinggi bagi perusahaan. Yang ketiga adalah Yogya Tegal memiliki 6 ancaman yang dikarenakan keamanan akses data dan aplikasi masih kurang dan kemampuan staf yang tidak memadai. Selanjutnya adalah Yogya Tegal telah menggunakan IT untuk mendukung strategi pelayanannya, walau belum berjalan secara maksimal. Lalu Toserba Yogya Kota Tegal menggunakan sistem informasi pihak ketiga seperti aplikasi penyimpanan barang, aplikasi kasir, dan aplikasi pengelolaan data. IT di Toserba Yogya Tegal sudah cukup baik, dikarenakan sejauh ini data-data yang tersimpan pada sistem aplikasi sudah tersimpan dengan baik. Selanjutnya, Toserba Yogya Tegal mengadakan penilaian IT yang berguna sebagai strategi dan support audit sistem informasi Toserba Yogya Tegal. Penilaian ini dilakukan untuk membantu dalam pengamanan data. Selanjutnya adalah saran. Saran dari kami adalah Toserba Yogya Kota Tegal harus memberikan pembekalan yang lebih kepada para staf agar staf memiliki kemampuan yang memadai terhadap aplikasi-aplikasi IT yang sudah ada dan cara penggunaannya. Yang kedua adalah Toserba Yogya Kota Tegal harus lebih memaksimalkan dalam penggunaan IT agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti hacking. Cukup sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada salah atau pengucapan. Terima kasih.